Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Olivia Angelina Mande dengan NIM 231111010130 dari kelas 1C Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi Manado. Pada kali ini, saya akan memaparkan hasil ulasan mengenai buku komunikasi kesehatan. Sebagai informasi bahwa tugas ini untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen mata kuliah yaitu Dr. Anda Jenny Imbang Magister Humaniora dan Dr. Anda Dona Timweleng Magister Humaniora. Kita masuk pada bagian A, identifikasi buku, yang berisi judul Komunikasi Kesehatan, penulis Dr. Linkin Yuliarti Subarsa Putri SOS MSI, Dr. Neneng Siti Silvi Ambarwati MSI Apoteker, dan Dr. Andi Hadianto MA. Penerbit dari PT Raja Grafino Persada, tahun penerbitan tahun 2021, hak cipta tahun 2021, jumlah halaman 223, warna sampul buku hijau muda, dan nomor ISBN 978 623 231 9974. Kita masuk pada bagian B, orientasi. Sini ada 3 penulis, namanya akan saya jelaskan hanya penulis dari Dr. Kinkin Yuliati Subarsa Putri SOS MSI. Ia lahir di Bandung 21 November 1973. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia dan S3 Ilmu Komunikasi di Universitas Pajajaran. Selain itu, beliau bekerja sebagai dosen tetap di program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Salah satu hasil karya beliau yaitu buku berjudul Audit Komunikasi. Beliau bisa dihubungi melalui email kinkinsubarsa@unj.ac.id. Ini penulis yang kedua, Dr. Neneng Siti Silvi Ambarwati MSI Apoteker. Dan penulis yang ketiga yaitu Dr. Andi Hadianto MA. Nah, di orientasi buku ini terdapat manfaat buku, yaitu dapat mengetahui cara berkomunikasi dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam dunia kesehatan. Kita masuk pada bagian C, tafsiran buku. Dalam bab 1 ini membahas tentang apa itu komunikasi beserta istilahnya, aktivitas komunikasi, pendapat dari Dens dan Larson yang mengidentifikasi bahwa ada 3 dimensi konseptual penting yang mendasari perbedaan dari ke-126 definisi temuannya itu. Lanjut dalam bab yang kedua menjelaskan tentang model komunikasi yang berisi penjelasan apa itu model komunikasi dan unsur-unsur yang berhubungan dengan model komunikasi. Lalu pada bab 3 membahas tentang media komunikasi yang isinya berupa arti media komunikasi, bagaimana proses pengiriman informasi di zaman modern ini, jenis-jenis media, serta fungsi-fungsi media komunikasi. Lalu ada juga pembahasan tentang fungsi media komunikasi secara luas. Dalam bab 4 membahas tentang komunikasi kesehatan, pembahasannya seperti ruang lingkup komunikasi kesehatan. Lalu ada juga membahas tentang promosi kesehatan dan masalah serta hambatan komunikasi. Dalam bab 5 ini membahas tentang pengertian komunikasi terapeutik, 4 tindakan yang harus diambil antara perawat klien. Ada juga membahas tentang tujuan dari komunikasi terapeutik, lalu membahas 3 hal yang mendasar dalam mengembangkan helping relationship. Ada juga menurut Stuart dan Sunden tentang teknik komunikasi terapeutik, dan juga membahas tentang teknik berkomunikasi dengan lansia dan pada orang dewasa. Dan pada bab 6 membahas tentang komponen komunikasi, bahas juga program komunikasi kesehatan terdiri dari 5 langkah, membahas tentang hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan pasien pada saran medis yang diterima. Lalu ada menurut Mubarak dan Cahyati tahun 2008 tentang strategi yang diperlukan dalam mewujudkan promosi kesehatan. Ada juga membahas tentang strategi komunikasi kesehatan yang bertujuan untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan atau perilaku orang, dan ada contoh strategi media yang menyampaikan pesan. Kita masuk pada bagian D, yaitu evaluasi. Di evaluasi ini berisi kelebihan, kelemahan, serta membandingkan dengan buku yang lain. Kelebihannya yaitu buku komunikasi kesehatan ini adalah pembahasannya sangat lengkap. Selain itu, buku ini juga menggunakan sumber-sumber yang terpercaya dan relevan untuk mendukung setiap argumen yang disampaikan. Dan kelemahannya yaitu buku ini adalah bahasa yang digunakan cenderung rumit dan sulit dipahami bagi pembaca awam. Kita tidak ada latihan soal tiap bab sehingga tidak dapat mengetahui sampai mana kita memahami mengenai bab tersebut. Selain kelebihan dan kelemahan, ada juga membandingkan buku tersebut dengan buku yang lain, yaitu dengan komunikasi kesehatan dengan yang ditulis oleh Reni Agustina Harapan dan kawan-kawan. Di buku tersebut terdapat latihan soal,
dan bahasa yang digunakan sangat dipahami. Namun di buku ini tidak berisi latihan soal dan bahasa yang digunakan terlalu rumit. Dan kita masuk pada bagian E, yaitu rangkuman evaluasi. Buku ini cocok untuk dipakai mahasiswa karena bisa menjadi referensi dan penjelasannya yang rinci. Buku ini juga memberikan wawasan tentang pentingnya komunikasi kesehatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan mengubah perilaku untuk hidup lebih sehat. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang komunikasi kesehatan dan menerapkannya dalam praktik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun di buku ini, bahasa yang digunakan cenderung rumit dan sulit dipahami bagi pembaca awam. Serta di setiap bab tidak ada latihan soal. Dibandingkan dengan buku komunikasi kesehatan yang ditulis oleh Reni Agustina Harapan dan kawan-kawan, yang dimana buku tersebut terdapat latihan soal dan bahasa yang digunakan dapat dipahami, namun di buku ini tidak berisi latihan soal dan bahasa yang digunakan terlalu rumit. Beritahukan bahwa referensi materi yang saya ambil yaitu dari buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi yang ditulis oleh Jenny Imbang dan kawan-kawan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan tugas ini. Disampaikan banyak terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.